Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dalam rangka pelantikan asisten pelatih pencaksilat pada Nusa Kabupaten Banyuwangi dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allah Subhanahu. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allah. Langsung saja saya di sini sebagai moderator untuk materi sejarah berdirinya pada Nusa Ikatan Pencaksilat pada Nusa yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Lamrul dari MS. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi kepada pondok Minhajullah Ibu Romo Kiai Pak Bagaimana yang kami hormati, kepada Bapak Gus Sifat dan jajarannya yang kami hormati, kepada para pelatih Wakrosa di cabang penyelenggaraan yang kami hormati, dan kepada peserta diklat kelas SMA asisten pelatih yang berbahagia dan saya banggakan, yang kami hormati pula hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi kesehatan Allah, diberi kenikmatan Allah, bisa hadir di tempat ini dalam acara yaitu mengikuti diklat dan wisuda para pelatih. Semoga acara pagi hari ini dapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita berselawat bareng-bareng dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Bapak, saudara yang bersaudara yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia, khususnya kepada Kusifah yang mempercayakan saya dipercaya untuk menyampaikan sejarah berdirinya Partai Nusa. Awalnya beberapa
Pak Musa itu sudah berapa bulan ini datang di rumah saya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Gresik, ada juga yang dari Banyuwangi. Dari sekian tamu itu niatnya sudah terwakili, tapi pada akhirnya minta cerita sejarah Pak Musa. Sebelum saya menyampaikan, biasanya saya tanya, ya menurut saya gimana sejarahnya? Berdirinya Pak Musa di mana? Di Pondok Ibu Kediri. Berdirinya Pak Musa tahun berapa? 3 Januari 1986 dan seterusnya. Minta cerita. Nah, dari tamu-tamu yang datang tadi saya ceritakan. Saya cerita mungkin sepertiga dari cerita itu kadang-kadang kayak gak percaya itu ya. Ada yang tolak-tolak, ada yang tak memperhatikan, ada yang lihat HP saja. Akhirnya ceritanya saya teruskan. Ya sudah, berarti nggak mau cerita tentang sejarah Pak Musa yang versi awal orang ini. Tapi ada yang memperhatikan, yaitu dari Banyuwangi. Cak Rifki, ada Cak Rifki. Kalau bersama ya. Nama biasa saya tanya ya, sangat siapa? Saya dari Banyuwangi, datang ke sini. Iya, saya ke Lampung Gus Dur dengan Gus Ipa supaya mencari lambrol. Cerita. Akhirnya juga saya tanya, pertanyaan sama dengan teman-teman, jawabannya di sana. Berdirinya di Regoyo, tangganya ini. Tapi ketika saya ceritakan yang dari Banyuwangi itu perhatikan, mendengarkan dia saya terus. Nah, karena yang saya ngomong itu memperhatikan, ya omongan saya terus tentang cerita Pak Musa ini. Pak Musa itu berdiri di sini, yang dirikan ini itu perhatikan. Akhirnya saya terus lanjutkan. Jalan beberapa bulan datang lagi membawa temannya tak bergila, namanya tak bergila. Kita lakukan sampai ini. Nah, datang ke sana membawa teman 4 beberapa itu. Katanya diutus Gus Ipa. Gak menyampaikan kata-kata saja, tapi memberikan surat itu. Surat ini kalau isinya itu mohon hadir ke Banyuwangi untuk menyampaikan sejarah Pak Musa itu. Ini resmi gitu. Berarti anak Banyuwangi yang kemarin itu serius ini mendengarkan itu. Terus surat tadi yang ini enggak, ada stempelnya, ada tanda tangannya Gus Ipa. Nah ini, wah ini serius ini. Apa jadinya Sabang Banyuwangi itu? Akhirnya saya setelah membaca pola itu di mana ya, insya Allah saya usahakan. Karena apa? Ada keseriusan untuk mengundang dan menyampaikan sejarah ini. Datang saya pada hari ini, jadi serius ini. Saudara sekalian, memang sejarah ini ada yang membelokkan ke sana, membelokkan ke sini. Ada juga yang kurang istilahnya itu kalau ini yang pas jadi
pendiri itu ini ada juga yang seperti itu. Biasanya orang yang membela-belakan sejarah ini akan maksud tertentu, tujuan tertentu. Saya tahu apa tujuannya. Itu. Nah, setelah apa ini dari Banyuwangi silaturahim, ada lagi dari UKM Desa Mahasiswa dari wilayah Jawa Timur itu. Hadir ke sana ke tempat saya minta cerita juga. Mungkin sudah di apa ini share tentang apa yang disampaikan itu. Gak lama lagi datang lagi dari Takarusa Jombang, silaturahim juga. Setelah dari UKM itu ada yang datang pada saya. Minta juga tentang sejarah Takarusa. Saudara sekalian, saya cerita ya, dan saya ini maaf ini bersifatnya. Saya berangkat dari Banyuwangi, dari rumah ke sini itu atas nama pribadi, bukan atas nama pengurus pusat. Saya ini juga punya status di kepengurusan pusat itu sebagai dewan kos, katanya yang kita tanya itu, katanya. Nah, jadi bukan atas nama pengurus saya, atas nama pribadi saya datang di sini. Tapi acara resmi ini pengurus Sabang Banyuwangi ini saya pikir kendel. Ini mengguru obat itu lalu istilahnya obat ya. Tak dalam surat ini kalau tebusannya jadi benar-benar istilahnya. Tapi saat apa dengan aku dijempol berani ya. Pakai besar seperti itu. Kulihat kalau katakan yang benar, meskipun itu pahit. Pada waktu Munas pertama 91 itu saya dengar Pak Kamusa itu berdirinya sudah nggak ditemukan di mana itu saya sempat pilih juga, tapi karena saya masih kecil, akhirnya apa? Akhirnya ya saya nggak pernah. Saya tanya, ya berdirinya apa nggak ditemukan? Enggak. Di mana dia boleh belum nggak ditemukan itu. Kalau ditemukan Pak Lamro mana dokumentasinya? Foto-fotonya mana? Saya dulu nggak mikir foto, nggak mikir gini terus nanti saya di set jadikan apa? Nah, itu santri itu biasanya lillahi ta'ala, nggak jalur jabatan apa-apa. Yang penting beramal, berbuat yang baik untuk umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Udah itu saja. Akhirnya saya kalah bahasa dia. Tahun berapa itu ada informasi juga mau ada perusahaan sejarah. Satu tunggu, kalau nanti saya datang, insya Allah saya datang dari pengurus wilayah. Ternyata enggak. Saya tunggu sampai sekarang enggak datang. Berarti enggak berani tentang saya ini. Nah ini Sabang Banyuwangi mengundang saya. Semoga Sabang Banyuwangi ketua dan pengikutnya ini diberi juga oleh Allah, kesuksesan dalam perjuangan. Saudara sekalian yang berbahagia, langsung saja ini saya bukan asli Jepang, saya asli Ponorogo. Saya bisa Pancasila pertama saya diajarkan oleh bapak saya. Bapak saya itu pendidikan juga. Saya katakan pendidikan, bapak saya itu juga punya murid perguruannya namanya Cimandi. Tapi gak lama, saya kira-kira umur 10 tahun
SD saya sudah tinggal mati orang tua. Tapi saya sudah berkali ilmu pencak silat. Nah setelah itu saya tetap meneruskan pada murid-muridnya ini. Ini langkah jurusnya, ini langkah jurusnya. Ini disampaikan yang berikut kepada saya. Terus setelah itu saya juga berguru juga pada perguruan lain, termasuk perguruan Batara Perkasa yang diasuh atau guru besarnya ini Bapak Kiai Haji Nur Aziz. Nah, saya juga berguru juga kepada ini karate Kinkai pada waktu saya ingin ilmunya saja itu, ingin aturannya saja. Tuh, ya sudah tak lama. Saya juga berguru pada Jiu-Jitsu Judo. Bagaimana caranya menguji lawan, bagaimana caranya membanting lawan. Ini saya berguru juga. Tuh. Ya, saya selesai di Ponorogo, selesai sekolah alim, saya setelahnya belum alim. Setelah itu saya meneruskan ke Kebuyan. Berapa tahun 80 saya di Kebuyan. Tapi di Kebuyan, sebelum saya ke Kebuyan, saya sudah melatih. Di Ponorogo saya buka latihan. Umur berapa? S atau aliyah kelas 2 saya sudah melatih di memberi motivasi sampai murid saya nggak 1-2, bukan puluhan, ratusan. Saya masih bersekian itu banyak. Saya pikir ini bukan karena saya, karena orang tua saya berpikir seperti itu. Kalau bukan orang tua saya nggak mungkin anak-anakku datang, bukan itu. Pendapatan sampai 150 merah masih kecil. Sampai saya kira juga seperti harus biak itu kalau masih muda seperti itu. Jangan loyo berarti pemuda-pemuda santri-santri ini harus semangat gitu. Nah, di Kebuyan apa langsung saya latih? Bukan, saya masih cari guru juga. Saya dibilangi oleh murid-muridnya bapak saya. Boleh ngomong gurunya bapak Mengisi orang Jombang, namanya Haji Sarif. Saya cari ketemu, tapi ketemu rumahnya Pak Dewa saja. Beliaunya sudah meninggal dunia. Wah, kayak berguru ini bisa. Saya cari murid-muridnya masih ada juga. Saya berguru juga, meskipun nggak lama. Nah, ya. Sekitar tahun 81-82 ini cerita kaitannya nanti apa ya dengan akal bisa, memang tidak bisa dipisahkan dengan Kebuyan. Saya di Kebuyan itu banyak santri sekitar 2.000-an. Terus setiap daerah itu biasanya mempunyai organisasi. Dari DKI organisasi apa, Banten organisasi apa, Madura apa, Jawa Timur ada. Ya, di organisasinya ini ada apa ya? Ada yang melatih pencak silat. Bukan ditunjuk dari pondok, bukan. Karena mempunyai keahlian sendiri, akhirnya DKI ada pelatihnya. Kalau nggak itu dulu DKI itu tempo. Latihan di luar pondok, ada Cimande, ada perguruan yang lain, TKI ada. Jadi daerah-daerah, termasuk saya itu juga punya gerombolan ini, latihan juga. Dengan banyaknya latihan-latihan yang tidak dikoordinir oleh pondok, akhirnya itu mengganggu ketertiban pondok. Waktunya ngaji, kata-kata ngaji ternyata latihan pencak silat. Bukan berarti pondok nggak ada pencak silatnya ada. Waktunya sekolah ngantuk gara-gara tadi malam pencak silat. Akhirnya saya dan teman-teman yang senior di pondok itu semuanya dari kiai, dan kiai
menyetujui ya, gak apa-apa ono latihan pencak silat, tapi syaratnya ojo ganggu ngaji ini santri, ojo ganggu kegiatan sekolah. Catatannya akhirnya terjadilah perkumpulan penjajah yang namanya NH Perkasa. NH Perkasa tahun itu tahun 82, NH Perkasa ini 82. Nah, tahun-tahun itu saya itu masih muncul kemana-mana ya, latihan pencak silat. Dulu cari sana olahraga pencak silat pada tanding saya cari juga. Dan pada waktu itu, pondok masih belum tertib betul, sering terjadi perkelahian. Bahkan perkelahian itu ada pondok kebiren ditantang ya, ada yang nantang dari luar, nantang apa kayu. Biasanya santri ada kebiru nak santri itu naik sama tantangan biasanya, ayo butuh, karena botolnya ya. Keruit saja tuh, biasanya gitu. Nah, di antaranya ada yang ngajak saya, ayo bro, ikut tahu, saya nggak mau, nggak mau sekedar tahu. Kalau ditahu saya siap itu, paling satu orang satu. Berani saya datangi dengan murid saya sudah punya murid itu, datangi daerah Jombang itu. Karena saya datang, saya terlalu jangan beroyok saya nggak mau, tapi satu-satu atau mungkin satu lawan dua saya siap. Saya datangi murid saya tadi play, belum selesai sudah orang kampung tahu rame, akhirnya dipisah pulang ke pondok. Jadi 2 hari 3 hari tadi yang lain tadi dengan murid saya tadi ke pondok terbilang minta maaf dari sekolah. Nah itu diketahui oleh pengurus pondok, diketahui oleh pengasuh pondok. Nah tak apa mari saya pinjam ini orang yang damai. Gak lama kemudian saya langsung dapat SK dari pengasuh. SK-nya apa? Dijadikan keamanan pondok. Langsung SK dijadikan keamanan pondok tanpa saya diminta untuk jadi keamanan itu istilahnya dulu. Kalau sudah tamat kiai, saya sami uang. Nah ini saya itu tidak jajah. Ya ini cerita beliau. Jadi ada Perkasa ini perguruannya tidak bisa lepas dengan pondok beliau. Apa saya jadi di situ enggak? Ya jenenge itu kalau sampai kira-kira saya berdua 21 meluyur kemana-mana. Berdiri pokoknya dosilat akan ada pencak silat di Kediri, saya datang dia lihat jajal maksudnya pertandingan pencak silat. Biasanya pada waktu itu di Kediri, di Nganjuk, nah, di Blitar, Tulungagung, Ponorogo itu masih pusat seperti itu dulu. Ini mulai masuk ke akademi saya. Ini yang saya perhatikan. Jadi pada waktu itu sering ada tanding bebas itu. Yang adakan siapa? Yang adakan biasanya pondok pesantren. Dengan acara apa? Imtihan. Kalau dulu itu akhir sana itu namanya imtihan. Ujian, selesai ujian. Imtihan itu. Sekarang akhir sana. Nah, pondok itu gawe pentas itu. Pentas itu juga enggak. Biasanya 1 meter, 2 meter juga. Karena nanti naik ke banting, naik ke lempar ya bermorok. Itu terjadi di Jawa di Nganjuk Kediri. Nah, biasanya kalau kalah di atas, jadi bisa belum sini pokoknya, jurinya nggak ada, budgetnya ada, jurinya nggak ada, budgetnya ada. Kalau dikatakan kalah gimana? Kalau dikatakan kalah, pokok dianggap subur, masuk sebelahnya itu, udah diberhentikan. Kemudian
di kue ini uang mau kain itu mau nyari apa di pisah itu juga manusia akan kalah. Lalu belum kalah itu loh, manusia itu terus mana? Udah tuh yang saling mencintai. Karena apa yang apa itu sikap kalah. Ini sama sudah seperti kalau Quran itu, betul amis ya. Kalah ya, mengikuti pelatihnya. Oh itu salah ya, diikuti. Satu komando, jangan lihat di luar itu. Nah, yang kalah ini Yusuf Suparmati pasti nanti ada lagi. Biasanya kalau kartu diadakan itu malam mau terjebak itu mengundang lagi. Tujuannya apa? Tujuannya secara konflik, tapi yang terjadi seperti itu. Seperti itu. Nah, dari pesilat-pesilat yang kalah tadi, itu nggak ada menyusun kekuatan. Wajar berpol, bukan latihan saja. Musuhnya itu kayak jaga musuh. Apa kira-kira ada yang besar mungkin, kayak musuh betul itu. Tujuannya Pak untuk membalas orang ini. Sampai-sampai pokoknya aku bisa membalas, bisa menang. Jadi amalannya itu juga kadang-kadang nggak terseleksi. Wis amalan apa itu? Bah bener, bah putih, bah hijau, bah hitam, kau saja. Kan bahaya untuk membalas kesalahannya. Ambil lagi. Sampai-sampai terjadi cerita di Blitar itu ada yang meninggal dunia juga. Meninggal dunia, rumahnya guru besarnya itu jaga sampai 40 malam. Apa sih bosan? Karena kalau ada serangan, bukan serangan wajar, serangan takdir. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, nggak selesai dalam pertandingan saja, terus tadi dua. Karena nggak ada yang nangani, nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang koordinir. Padahal itu santri-santri dari pondok, padahal itu orang-orang depo. Karena nggak ada yang nangani, akhirnya ya seperti itu, nggak ada selesainya. Perkelahian terus saja sampai amalan yang diberikannya ini kurang bagus juga, diindikasikan ada pertentangan atau menyimpang dari akidah. Kalau begitu, yang nangani harus ada. Dia pondok, dia warga NU, yang nangani harus ada. Inilah yang menjadi latar belakang berdirinya Pagar Musa. Ini apa? Ada 3 dulu, masih keringan ya kan? 3 dulu. Karena antar pendekar, antar silat sering bermusuhan, nggak ada ujung selesainya. Yang kedua, sampai pendekarnya memberi militan amalan, tidak dilihat itu amalan yang Islam itu tidak ada penyimpangan dari akidah. Yang ketiga, karena di NU belum ada lembaga yang menangani tentang Pancasila. Jadi ada 3 ini yang melatar belakangi berdirinya Pagar Musa. Saya nggak tahu sejarah-sejarah yang ada di internet, di YouTube, di Google itu kayak apa, mungkin bertentangan juga sama apa yang saya sampaikan ini. Itu Sultan surutnya Pancasila dalam besar dan bukan sampai pada waktu itu apa? Banyak bicara dulu sama saya itu. Nah, setelah saya melihat kejadian itu, saya di pondok dengan teman-teman Pancasila Pagar Musa ini, sama murid saya itu, jadi
wajar Pak. Kalau itu di MUU boros sinangannya gitu. Sinangannya kok pecah sih. Nah, setelah itu kalau saya setuju, saya ingin bentuk panitia. Panitia mengundang pendekar-pendekar untuk musyawarah menangani tentang usaha tadi. Dan saya bentuk panitianya, ketuanya insya Allah Gereja Pahlawi dari Palembang, santri lebih juga itu. Insya Allah sekarang masih di Jakarta. Wakil kedua Hamid Wahid dari Kediri, sekarang jadi kiai di Mojokerto, masih ada. Sekretarisnya Habibur Rosak dari Mojokerto, masih ada ini. Bendaranya Yusuf Mustafa sampai dari Pasuruan. Ada sekarang ada kiai juga di pondok juga, dan anggota-anggota yang lain yang saya sebutkan banyak itu. Nah ini panitia ini yang mengundang-undang pendekar-pendekar Jawa Timur yang kita anggap orang-orang NU. Panitia itu masih ada, senang cari alamatnya, hanya saya alamatnya. Teman tanya, insya Allah dia akan menjawab juga tentang berdirinya Pak Guru saya. Dan setelah itu kita undanglah pendekar-pendekar se-Jawa Timur yang kita anggap orang-orang itu. Banyak yang ikut rapat kurang lebih ada 50 orang ada pertemuan di ruangan ini. Yang hadir banyak ratusan orang. Bahkan sebelum pertemuan di sini seperti ini, pendidikan dan murid-muridnya itu di luar dulu, di luar saya buat acara atraksi penampilan dari masa pendidikan itu, pendidikan dulu masing-masing. Kalau dulu di lapangan basket, iya, sebelum acara dimulai itu dari Kediri, Pak Latih, dari Nganjuk, Pak Pendera Samsul, dari mana? Suwan, dari Surabaya, murid Pak Jakoni. Saya ini bagian membuka. Dari sebelum paling pertama ini untuk penampilan saya tampil dari teruskan. Dan selesai itu semua pendekar-pendekar dan tokoh-tokoh yang kita undang itu masuk ruangan. Dan ketepatan pada waktu itu saya dari teman-teman pendekar mengadakan yayasan ini invitasi sejawat pada waktu itu juga, karena bersamaan untuk menyambut kehadiran pendekar-pendekar bermusyawarah. Invitasi saya taruh di pabrik, ada dulu di Sudirman ada pabrik plastik itu. Gus Masud juga tahu pada waktu di gelanggang pertandingan juga. Dari pertandingan atraksi, ya, dengan mencatur bebas itu atraksi. Ya, rapat dalam ruangan itu. Yang mimpin rapat siapa? Yang mimpin rapat yang ditunjuk, yang saya tunjuk pada waktu itu Ustadz Mustahil Syafi'i, Ustadz Mustahil Syafi'i. Sekarang beliau yang masih, sekarang sudah doktor, dia gaji Mustahil Syafi'i. Masih Al-Habib beliau, Habib dan di Pondok MT itu sudah sering itu yang di WA, di Facebook itu sering tampil juga beliau. Masih ini yang mimpin pendekar-pendekar rapat membangun ruangan perpustakaan waktu itu. Yang ada siapa? Hanya kita dari 50-an, kurang lebih lah 40-50. Pokok-pokoknya yang hadir, saya sebutkan dari buku ini
di makalah ini tokoh-tokohnya aja. Pak Yai Sudarsin, pengasuh pondok pesantren, tanpa diizinkan Pak Yai Sudarsin pada waktu itu tidak ada, karena beliau satu-satunya pengasuh pondok pesantren. Pak Yai Sudarsin itu siapa? Putranya Mbah Hasyim Asari. Mbah Hasyim Asari siapa? Pendiri pondok pesantren, kemudian pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU. Dengan sebutan istilahnya hak produsen Mbah Hasyim Asari. Jadi putra, satu-satunya putra yang hidup pada waktu itu Pak Sudarsin ikut rapat itu. Yang kita hadirkan lagi siapa? Mbah Yai Samsuri Badawi. Ini wakil pengasuh pondok pesantren beliau. Siapa yang hadir lagi? Gus Maksum dari Begini. Siapa yang datang lagi misalnya Pak Haji Atqoila Iskandar, ketua IMSI Jawa Timur. Bukan cuma ketua IMSI Jawa Timur, saya datangkan juga di pondok beliau itu musyawarah. Gus Akam Durian Hasyim. Terus siapa lagi banyak, Pak Jiko Haji dari Ponorogo, dan banyak yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan hadir semua ini banyak. Nah, acara lain. Pertama dimohon untuk Pak Yai Sudarsin untuk memberi sambutan atas nama pengasuh pondok pesantren, sambutan. Apa yang disampaikan sambutannya? Pak Yai menyampaikan tentang peran pendidikan pada waktu pra kemerdekaan, pada waktu kemerdekaan, dan juga peran pendidikan di ketertiban masyarakat, ketertiban pondok. Karena apa? Pak Yai Sudarsin itu juga pendeta, juga TNI, juga pada waktu itu juga ikut mengusir Belanda. Bahkan beliau di sininya ini karena kena berontak Belanda juga satu, tapi tidak sampai meninggal dunia. Jadi menunjukkan Pak Yai juga ikut mengusir Belanda. Yaitu peran pendidikan pada waktu seperti itu. Bukan Pak Yai ikut apa? Sambutan kedua Pak Yai Samsuri Badawi, wakil pengasuh pondok pesantren. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan tinjauan hukum mengikuti pencak. Hukumnya apa mengikuti pencak? Kalau laki-laki hukumnya wajib kawin. Karena apa? Membela diri. Ya kan? Masuk katanya ada serangan dari sebab bela diri, harus membela. Itu hukumnya satu seperti itu. Karena apa? Pada waktu itu kan rame-ramenya itu saat kemarin itu terakhir. Jadi laki-laki membela diri wajib, membela agama wajib ya. Jadi sebagai seorang dai harus punya bela diri. Nah, perempuan apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah, boleh mengikuti Pancasila. Bahkan dari Samsuri mencontohkan istri Rasulullah, Ibu Aisyah ini pakai perang setelah Rasulullah wafat. Perang apa yang dipimpin oleh Ibu Aisyah? Sama misalnya perang Jamal. Ya, perang Jamal itu panglimanya Ibu Aisyah. Ya, seorang perempuan berani memimpin perang kalau enggak boleh laki-laki pasukan. Dari mana Ibu Aisyah boleh membela diri? Ngikuti Rasulullah perang. Ngikuti itu. Jadi nggak apa-apa perempuan itu, nggak apa-apa. Karena apa? Untuk bela diri, untuk dakwah, menjaga istri. Nah ini tujuannya dari
Pak Isybasim, Baik Syamsuri, bukan berarti apa itu ya? Nggak ikut-ikut dalam rapat itu. Berarti Pak Yusuf dengan Pak Syamsuri pendiri Pak Nusa juga. Pendirinya banyak. Dan rapat terus berlangsung, akhirnya ada keputusan. Dengan kita ceritakan kejadian ini, akhirnya diambil keputusan NU ya harus ada lembaga yang namanya Pencaksilat. Nah ini udah diputuskan di situ. NU ada yang namanya lembaga Pencaksilat. Karena ada lembaganya, musuh ini. Akhirnya forum itu memilih Gus Maksud sebagai ketuanya. Gus Maksud sudah terkenal, Gus, ya, putra kiai, rambutnya panjang, punya perguruan bela diri, ya, punya murid banyak, punya beliau diputuskan menjadi ketuanya apa nih di lembaga, namanya belum ada tadi, nama Pak Dosa belum ada. Di mana di Tebuiran. Jadi di Tebuiran itu menghasilkan dua itu. Dan ini bisa sampai lihat. Saya pernah baca di majalah Tebuiran terbitan 91 Munas Pak Dosa di Situ Bondo di Begong. Itu hasilnya diantaranya mengukuhkan Gus Maksud sebagai rapat di Tebuiran, mengukuhkan Gus Maksud sebagai ketua yang namanya Pencaksilat. Dan tentunya Gus Maksud sendiri dibantu oleh teman-temannya, termasuk saya diminta membantu. Jadi pada waktu itu saya menyetor dalam itu, makanya saya tahu. Ditanya saya tahu itu tanggal, padahal saya tanya lupa. Ya, itu ya. Jadi itu tadi dicetuskan di Polres Tebuiran, ketuanya Gus Maksud. Jelas itu? Jelas. masih ngaku-ngaku berdirinya di Pondok Boyo, berdirinya di sana. Ya, mungkin saya nggak ngerti itu. Tapi sepengetahuan saya seperti itu. Data ada, cuma data saya nggak punya tulisan data itu, nggak punya dokumentasi atau foto-fotonya itu, hanya datanya orang-orangnya, pelaku-pelaku itu masih hidup dalam dan karena lama nasihat, akhirnya rapat ditutup. Berapa hari, berapa bulan dilanjutkan lagi rapat di Lirboyo. Untuk apa? Untuk menyusun kepengurusan ini, melengkapi susunan kepengurusan ini. Yang datang siapa? Yang datang nggak banyak, kira-kira ya 10 orang lah, atau kalau masuk 15 orang saya enggak kan? Saya datang. NU orang-orang NU wilayah Jawa Timur putusan jenenge Pak Suhardilah. Jadi datangnya Pak Suhardilah itu rapat kedua yang ada di Lirboyo. Rapat pertama itu enggak kita undang. Yang kita undang pendekar-pendekar yang punya murid, punya apa jenis perguruan kita undang. Apa Pak Suhardilah nggak punya murid, saya nggak tahu. Jadi Pak Suhardilah ikut rapat itu, rapat yang kedua di Lirboyo. Tanggal berapa? 3 Januari di Brebes 86. Kalau rapat pertama di Tebuiran pada berapa? 27 September 1985. Tuh.
Apa hasilnya apa di DPR menyusun kepengurusan. Ketuanya rapat ini tidak terus masuk jadi sebagai ketuanya. Wakil Solo, akhirnya saya masih ingat pada waktu itu Pak Yir Abdurrahman Usman Galmaru. Siapa Pak Yir Abdurrahman Usman? Menantunya Hadratus Hussein Bashir Asari. Siapa Pak Abdurrahman ini? Abahnya Gus Ais Aizuddin Abdurrahman. Pernah jadi ketua Pakamita berapa? Periode berapa ya? Itu Gus Ais itu berapa ya? Kedua, ketiga. Kita kembali, sebelum Gus Nabi ini. Nah itu bisa. Jadi Pak Abdurrahman Usman sebagai wakilnya. Terus ketua ketiga ini salon enggak dulu Pak Suwandila. Sekretaris satu siapa? Kalau enggak dulu Pak Kuncoro dari Kediri kalau enggak dulu. Terus kedua, insya Allah kalau enggak dulu Pak yang pernah jadi tuanya Kuat, ya Pak ya. Pak Kuat Anwar itu. Pak Kuat Anwar itu. Yang pernah jadi ketua Pak Pusat. Tuh. Terus setelah kedua berapa? Saya masuk setelah ya. Meskipun masih kecil ya, tapi saya ngurusi. Terus bendara, siapa Pak Fatoni itu siapa itu? Saya lupa juga. Dan saya tahu. Selesai rapat di Lirboyo, berapa bulan, teruskan lagi tanpa di Kediri. Itu berenang di ketiga. Saya tahu persis tanggalnya, cuma insya Allah bulan Maret. Insya Allah bulan April. Tepatnya di Pondok Al-Masuliyah, Pondok Putri Al-Masuliyah itu. Tempatnya Pak Yai Abdurrahman Usman tadi, mantunya Hadratus Hussein Bashir Asari. Siapa istrinya Pak Yai Abdurrahman Usman? Ibu Khadijah Hasim. Ibu Khadijah Hasim. Jadi rapat ketiga. Apa yang dibicarakan dalam rapat ketiga ini? Rapat ketiga ini menyusun, membentuk, membuat ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Banyak yang datang, banyak juga itu. Pak Soehar bilang itu ikut itu sudah. Dan pada waktu itu juga nama Pak Musa ada. Nama Pak Musa ini salah yang mengusulkan program itu Pak Mujib Ridwan dari Surabaya. Siapa Pak Mujib Ridwan itu? Pak Ridwan ini yang membuat lambang NU, lambang Nahdlatul Ulama ini yang buat salah Pak Ridwan. Punya putra namanya Pak Mujib. Nah, Pak Mujib Ridwan ini, Pak Yai Mujib Ridwan ini yang mengusulkan nama Pak Musa. Jadi adanya nama itu di rapat ketiga ini, termasuk namanya. Di sana ada tulisan pada waktu itu, la ilaha illallah waktu itu diperdebatkan di acara Kiai Forum tadi yang gimana perdebatan agak buntu, akhirnya soalnya dari Pak Yai Samsuri. Soalnya Pak Samsuri membetulkan bukan la ilaha illallah tapi la ilaha illallah seperti yang ada di bed sampai. Itu yang membetulkan Pak Yai Samsuri. Jadi rapat ketiga ini buat apa tadi? ADART, apa lagi? Lambang nama itu sudah ada. Selesai ini dah tutup, itu malam.
apa jenenge rapat pertama memutuskan DNU Udono Lembaga Pancasila. Ketuanya masuk. Rapat kedua melengkapi susunan pengurus Badan Besar. Rapat ketiga buat ATRT, nama dan lambang selesai. Setelah itu dilantik, ada pelantikan. Pelantikannya di mana? Di Wisma Khotijah Surabaya. Wisma Khotijah Surabaya. Saya lupa tanggalnya, salah itu bulan Juni. Kalau nggak Juli salah. Yang ada siapa? Yang ada Rokis Rokis Suriah, wilayah itu wilayah Jawa Timur. Kalau nggak itu Pak Kiai Haji Syafiq Sulaiman. Pak Kiai Haji Syafiq Sulaiman. Apa Bapak mau dilanjut? Iya, saya ikut dilanjut karena saya sekretaris. Ini singkat-singkat saja. Ini jelas sampai paham. Nah, selesai dilanjut juga sah. Pengurus itu bekerja untuk ngadakan latihan sah juga. Berikutnya adalah pelatihan. Pada waktu itu masih sibuk saya mulai malam dulu. Bahkan nama diklatnya saya beri nama seperti saya beri nama pelatihan di Endah Perkasa. Endah Perkasa kebetulan saya dirikan kebetulan. Apa SDKP? Apa SDKP? Latihan dasar kepemimpinan nasional. Mungkin kalau dibutuh dulu masih ada. Namanya SDKP latihan dasar kepemimpinan nasional. Belum ada istilah-istilah yang lain. Pertemuan itu berapa ya? Berapa ya? Ya, pertemuan di mana? Pertama di mana? Bela juga. Bela ketiga. Bela. Keempat apa? Pelantikan ya. Di mana? Yang kelima ini di kantor NU, kantor NU wilayah. Kerja, mulai terus kerja di sana. Dalam waktu dua hari lah di sana. Dan pendengar-pendengar datang, apa yang dibicarakan maunya itu merumuskan. Ayo, buat kurikulum, ayo buat silabus itu, merumuskan tentang kurikulum ini. Yang terjadi apa? Lah antara mereka ini aja dipakai. Bukan ini yang bagus. Mesti saja mereka mengatakan jurusnya yang paling bagus, jurusnya sendiri yang paling bagus. Sampai-sampai ke mereka tua. Udah daripada ramai sekarang mulai saja. Belum, ya, belum. Terus menang digo jurusnya. Sampai ada yang begitu. Akhirnya nggak mampu untuk merumuskan jurus-jurus ini. Yang bisa ditangani adalah salam pembukaan pada pusat. Salam pembukaan. Nah, itu yang ditangani, yang dirumuskan. Rapat yang kelima itu yang dirumuskan adalah salam pembukaan pada pusat. Seperti yang sampai pakai sekarang ini di mana di Surabaya di kantor NU iklan. Kalau dokumen yang lama yang ada mungkin yang memperagakan salah pembukaan itu salah saya, gambar itu salah saya. Kedua saya dengan orang Probolinggo kemarin. Jadi dua hari malam ini hanya
Dah tutup selesai wis, selesai. Nah selesai itu ya selesai. Saya ini ya maaf setelah mengantarkan saya ini dan mungkin sampai lihat sejarah tadi kan sejarah panitia Sitro terjadi ini kan saja. Mudah merdeka, nangkat diri, nanti ya pondok apa kayak DLC pelatihan dilatih, ketika juga ikut bahkan menjadi orang yang difoto dalam rangka itu. Setelah itu saya tinggal wasis, nama saya tidak ada. Sampai ada Munas yang pertama 91 tahun 1991. Ini saya jaga diundang. Maka setelah rapat di Surabaya tadi, satu siapa nggak tahu, saya takut sama saya. Karena saya nggak diikutkan. Apa Pak Mandro Munas di Gendong ikut saya, tapi saya bukan undangan sebagai sekretaris, bukan mewakili pondok pesantren. Jadi saya sudah tidak diundang sebagai sekretaris, padahal saya sekretaris itu. Sampai saya itu iri saya gimana? Uang gawe apa mungkin tidak ada. Kita tahu ada. Baru pengurus KPU. Order nanti pas Munas pertama itu. Lalu saya tanya, kok saya nggak dapat kasih ini? Tapi siapa? Dalam hal itu bukan. Saya dalam pengurus itu nggak dapat. Saya dikatakan bukan pengurus itu. Kalian ceritanya seperti itu, tapi sudah dihilangkan itu. Jadi sudah bukan sampai cuma saya memang nggak minta jabatan. Niat saya dulu yang kedua wahila kita kalah di era Alhamdulillah mudah. Tapi kebenaran Allah tetap akan dikeluarkan. Kapan saya tetap yakin. Jadi ini yang biasa kita sampaikan. Terus tahun berapa itu? 2011 itu berapa itu? Ada kongres di Lamongan berapa dulu? Dan sampai juga saya keterlibatan saya. Karena ketuanya waktu itu yang mencalonkan ketua itu Gus Aidin Abdul Rahman Dunia Basir. Boleh saya menyampaikan kepada saya apa yang disampaikan Pak Mandro panjenengan inisiator Badan Besar, pendiri Badan Besar. Saya ini oleh kiai tua diusulkan ya, untuk ikut mencalonkan Badan Besar. Karena itu saya minta doa restu. Jadi ngomong kepada saya itu, Gus, bagaimana belum dengan Gus pengurus? Alhamdulillah jadi pengurus. Setelah Gus Ais jadi pengurus, saya dimasukkan ini dalam pengurusan Badan Besar pusat. Sebagai kalau Bapak Ibu pada waktu itu masih pendidikan. Saya sejujurnya. Itulah mulai itu tahun 2011 atau 2012 saya masuk, tapi saya nggak ikut peran juga. Terus pergantian, terus nanti dikasih nanti, terus nanti itu pernah masuk juga. Saya juga membantu, karena itu kongres kemarin juga saya diundang juga ke Jakarta. Saya diminta itu jadi Dewan Pos, katanya.
saya nggak tahu apa sudah bilang terus saya nggak tahu. Katanya ya bapaknya dari Jember ada yang dicantumkan di situ ya. Saya tercantum di situ ya. Urutan nomor yang akhir. Nomor 2. Nomor 3 itu nomor 2 dari bawah. Dari 23 itu. Jadi saya bersyukur alhamdulillah saya nggak ikut dulu yang lalu lah. Nah ini yang bisa saya sampaikan pada diklat pada siang hari. Terserah sampean percaya atau tidak, ya boleh yang saya sampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan ini saya sedang barangkali ada yang setuju saya bisa buktikan, tapi bukan bukti foto, bukan bukti tulisan, tapi bukti orang-orang telah sejarahnya. Ini kurang lebihnya, saya mohon maaf kalau ada yang tanya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang bertanya tentang sejarah Pagar Nusa kepada Bang Roh, dipersilakan maju ke depan. Pertanyaannya seperti tadi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Tauhid dari Daerah Kegiran. Mungkin bertanya kepada Pak Imam Roh, pada saat rapat ketiga itu dilaksanakan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, Mbak? Serta pada rapat keempat itu dilaksanakan di mana dan pada tahun berapa, setelah bulan dan tanggal. Itu saja yang saya tanyakan kepada Beliau Amro. Bila ada salah, mohon maaf sebesarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Baik dari BAC Siliragung, anggota ini banyak aliran di bawah naungan Pagar Nusa. Ada seperti Eka Perkasa, Ababil, Gasmi, dan lain sebagainya. Pembentukan aliran banyak di bawah naungan Pagar Nusa itu apa dibentuk saat rapat pertama hingga kelima dalam silabus untuk membentuk Salam Pagar Nusa, atau memang ada waktu lain untuk mengumpulkan aliran-aliran yang di bawah naungan Pagar Nusa? Mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua dulu ya. Ya, dua pertanyaan ya. Pertama ini tadi sudah saya sampaikan untuk rapat kedua ketika tempat kelima ini saya nggak tahu persis tanggalnya, tapi karena rapat pertama ya, tadi kan sudah sampaikan 27 September 1985 di mana di kota tersebut. Apa itu? Dan hasilnya apa? Hasilnya tadi sudah sampaikan. Menyetujui bahwa di ekor yang ini tidak siap. Lembaga yang namanya tidak siap. Namanya belum ada. Pokoknya dapat disetujui ekor itu ada yang namanya tidak siap. Bahkan tidak sampai Gus Masud ditunjuk sebagai ketua. Itu apa itu? Itu apakah saya katakan berdirinya bangun saya rapat pertama itu atau bukan bahasa sampean? Bahasa sampean. Tapi hasilnya apa seperti itu? Musyawah ini tadi tidak sampai banyak. Cuma pada waktu itu Pak Soeharto bilang nggak ikut. Rapat kedua di Lirboyo tanggal 3 Januari 1986. Apa melengkapi susunan pengurus pada masa. Udah, setelah ini dari segi bicara ini apa departemen ini belum ada waktu itu Dewan Pos Pendidikan hasilnya apa ya? Menyusun keputusan itu. Apa itu saya katakan berdirinya Pak Kerja Direktur? Ya sudah sampai di satu sudah sampai. Nah itu. Rapat ketiga itu beliau lagi di Pondok Putri namanya Al-Masulullah. Apa hasilnya? Gawe ADART, nama bangsa sudah ada, lambang sudah ada. Tanggalnya saya kurang tahu, tadi saya sampaikan, cuma bulannya insya Allah Maret. Tolong nanti Mas tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu ADART tahun itu. Saya juga minta juga, tapi nggak tahu pasti. Tolong saya dikasih ADART tahun sebelum Munas di Begong. Sampai sekarang saya juga nggak tahu. Saya Mas tahu, tolong nanti dibetulkan persisnya tanggal berapa ya? Rapat ketiga. Rapat ketiga selesai, dan perlu saja ada dilantik. Lantikannya di Wisma Kota Surabaya. Saya tidak tahu persis tanggalnya juga. Insya Allah bulan Juni atau Juli, insya Allah. Kalau nanti yang dicari lah, betulkan. Saya tidak tahu jawabannya. Nah, setelah itu kerja di mana? Di kantor MO Surabaya bulan Juni atau Juli. Atau kenapa saya tahu? Bukan maaf saya nggak tahu. Dan nanti kita cari lah tanggal-tanggal yang benar itu bulan apa yang kita tahu. Kalau saya tahu, saya diberitahu. Saya beri nomor. Barangkali saya undang di tempat yang lain, nanti saya bisa menyampaikan secara persisnya. Terus pertanyaan kedua ini masalah di
Iya. Ya, bumi itu bumi itu kan namanya saya bandingkan dengan maaf dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah katanya apa? Matahari sifat dari atas. Nah itu bumi itu. Nah, karena bumi berarti bermunculan. Berdasarkan juga seperti itu bermunculan. Ada energi pasang, ada resmi, ada cimande. Itu bermunculan ini karena bumi. Ada jadi perbedaan antara aliran, padahal aliran itu ya aliran itu. Nah bentuknya apa? Yang bentuknya sesuai dengan pendiri masing-masing. Seperti pada rusak sebelum seperti endah, ketinggian baru rusak. 8 Gasmi ketinggian sebelum bahan rusak. Berapa? 6 itu. Gasmi sekarang kita 65% saja begitu. Barang perkasa seperti itu. Berdiri sekitar 60-an, 65. Dari aliran-aliran bermunculan. Nah dengan bermunculan ini diatur sama gubur, sama eko, gitu. Karena itu tidak gampang diwakil. Kalau sekolah eko, ini ada sekolah ini, akhirnya eko dari apa namanya lembaga Maknarim yang mengalami sekolah sekolah lupa itu. Katanya ya masih belum di lembaga Maknarim, masih tak belum. Dia lupa sampai kakek itu. Maaf, lain dengan Muhammadiyah sebelumnya matahari berbur. Sekolah kita bilang berbur. Ketika sekolah, ayo di daerah sana, dia berbur seluruh. Ketika sekolah di sana, dia berbur. Pancasila juga seperti itu. Apa? Pencaksilatnya Muhammadiyah apa? Tata suci. Tata suci bukan dari bawah. Dari atas didirikan tata suci di sana gampang diatur itu, yang diatur. Kalau bermunculan dulu baru diatur, itu tidak gampang. Akhirnya berdirilah lembaga berdasar pada manusia untuk menangani terjadi. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama bukan sebagai lembaga, sekarang tidak bukan sebagai lembaga. Sebagai apa? Sebagai perguruan ya. Perguruan bangsa. Perguruan apa PN ya? Ya bangsa itu. Perguruan bangsa. Ya, dulu pernah diberikannya juga. Ada yang mengusulkan jadi perguruan. Nah, jadi perguruan berarti solusinya seperti ini. Solusinya itu perguruan bela diri yang sebelum Pak Nusa tetap namanya tetap masing-masing perguruan itu. Tapi kalau ada bela diri berdirinya setelah ada Pak Nusa harus namanya Pak Nusa. Kayak itu juga ada. Ya mungkin sekarang ini mungkin mengaku seperti itu. Dikaya bangsa. Kita sering terjadi apa ini ya? Karena ada yang namanya sering terjadi salah paham di luar. Apa karena dilihat saja lain perguruan sudah mahal. Bilire katanya gitu. Ini jangan sampai terjadi. Sudah ada jalan kan? Begini,
untuk yang sudah bilang kita kesahan ini, saya mempunyai ibarat apa ya? Pagi itu kalau pertama muncul berjubel itu karena belum terisi. Ibaratnya kalian itu kalau merasa pertama seperti itu, awal itu punya supaya matang-matang karena belum terisi. Karena sampai sudah terisi tingkatan ini, kalau pagi sudah mulai terisi dan berundung kuning, berundung sampai semakin banyak terisi tentang ilmu bela diri, ilmu kata itu semakin berundung. Ini yang harus jangan tambah apa ini dua bela diri terus nantang kalau begitu jangan. Kita tunjukkanlah kita ini santri, tunjuklah kita NU. Jadi kita harus berakal yang bagus. Apalagi saya sebagai apa namanya asisten pelatih ini. Latihannya biasanya sekali pertemuan berapa jam? Rata-rata 2 jam, 5 jam, 3 jam, kondisional ya, terserah. Ini, tapi sampai 3 jam itu masuk latihan terus. Karena istirahat ya. Istirahat inilah kesempatan pelatih itu untuk ngomong, untuk cerita, tapi cerita yang benar yang baik. Ada istilah lain untuk mendoktrin anak di sini. Kadang-kadang latihannya 5 jam. Sehingga itu hanya saja ngobrol. Sehingga ngobrol ya, ngomong kalau libur. Makanya sampai jadi pelatih, yang kita sampaikan ini adalah itu merupakan doktrin pada pesilat. Tidak pasti murid sampai akan ikut sampai jadi orang bagus, insya Allah akan ikut bagus. Tapi sampai jadi orang tahu kan, ayo kasih saja. Jangan sampai teman kita itu ada yang apa jenisnya, ada yang dilukai, ada yang diganggu, kita tidak balas, harus bersama benar kita balas. Jangan. Kalau salah ya kita ingatkan, ya kalau benar ya itu kita selesaikan, jangan kita balas, kita selesaikan dulu. Mati omongannya pelatih itu mandi, lebih mandi omongannya pelatih dari omongannya ustaz. Ya mungkin anak 20 ngaji dari santri, yang pondok ini ngaji santri. Terus anak 10 itu kan dilatih oleh pelatih yang berbeda siapa itu. Berapa lama latihan sudah kita apa itu. Anak itu tadi lebih taat kepada pendidikan pelatihnya daripada pada ustaznya. Sudah ini sudah berbeda. Maka ustaz itu mengaji, tapi jangan nggak dipercik. Itu adalah pendidikan. Kenapa? Karena waktu istirahat diobrolkan, dokternya seperti itu. Makanya untuk diklat ini penting bagi pelatih sampai ke mana yang baik. Biar ada nilai-nilai dakwahnya kita, nilai-nilai perjuangan kita. Khairun nasi anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada yang lain. Termasuk sampai jika salat bisa bermanfaat pada orang lain. Tapi nilai-nilai agama itu masukkan dalam latihan kita. Kalau anak-anak kita, anak-anak kampung, ya sederhana saja apa yang kita sampaikan. Baik, Pak, sampai tadi baru latihan dari jenglot belum.
Ya, Pak, iya. Itu contohnya saja. Sudah izin orang tua belum Pak, bisa di sini. Bisa lakukan kita bensin gitu. Kalau mau berangkat, saya menembak belum salah. Tanya lagi sudah atau belum Pak, bisa salah. Anak mau makan karena bismillah atau enggak atau belum Pak, bisa makan harus bismillah. Ini adalah sebenarnya sederhana. Tapi kalau itu diterapkan oleh anak-anak kampung, orang tuanya tahu luar biasa sambil ngomong. Latihannya menopakkan bisa, bagus bahkan bisa. Ya kalau perbuatan lain, si dorong ini, yaitu nilai agama yang sampai nggak sadar. Kalau ini diridhoi Allah, bisa mengantarkan meskipun sampai dengan menyisipkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim mau makan, bisa mengantarkan sampai masuk surga. Ini penting bagi kesehatan saya. Para pesilat yang berbahagia, yang terakhir pesan saya, ayo kita rukun antar takar Nusa. Cabang sana, rakit sana, ayo rukun. Ayo lakukan sungguh-sungguh. Kalau kita juga di atas panggung ada wajib dirinya. Kurang itu satu katakan monggo seperti itu. Jangan sampai ada orang-orang di Banyuwangi ini atau ini apa jenisnya takut saya tidak tahu. Di Jombang ada. Pakar saya ini tidak bodoh. Kadang-kadang mana tuh? Ketua cabangnya nggak begitu diperhatikan, karena pada ketua cabangnya itu tidak silat, nggak latihan. Akhirnya dipercaya siapa? Yang berhatikan siapa? Pelatihnya aja. Diomongin pengurusnya ini nggak ngomong. Ini di rumahnya adalah jangan. Di sini alhamdulillah aku suka pendidikan pakaiannya seragamnya. Udah pendidikan itu tidak apalagi punya pesantren. Tolong diikuti, diperhatikan. Kalau kita mengikuti sifat, mengikuti pesanan sini, insya Allah Anda nanti akan jadi santri satu-satunya sebagai sebuah di sini. Ini yang kita harapkan. Nah, biar kita jadi santrinya. Meskipun itu tak jelas, tapi diikuti dijadikan santrinya pada pesantren Bifakul. Nah, di sini. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih pada pengurus, pada Rusifah, kepada para pendekar-pendekar, pada pesilat ini yang berdiklat. Saya doakan semoga cara ini bisa dimudahkan Allah, semoga sampai juga diberi dengan bermanfaat. Dan saya yang tidak sampaikan seperti ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih beserta iklan asisten pelatih yang saya banggakan. Demikianlah acara penyampaian sejarah dirinya Ikatan Pencaksilat NU Pakar Nusa yang disampaikan oleh Haji Muhammad Lamba Syarif